Haleluya, puji Bapak Yahweh, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca, memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan. Yang boleh kita baca dari kitab 1 Samuel 1. Kita akan baca dari kitab 1 Samuel 1 ayat ke-4. Ya, kita akan baca 1 Samuel 1 ayat ke-4 sampai ke-18 ya. Kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini ya. 1 Samuel 1 ayat 4 sampai 18 dari versi ILT ya. 3, 2, 1. Dan ketika tiba harinya Elkanah harus berkorban, maka dia harus memberikan bagian-bagian kepada Penina istrinya dan kepada semua anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Dan kepada Hana dia memberikan 1 bagian 2 kali lipat karena dia mencintai Hana dan Yahweh telah menutup kandungannya. Dan madunya membuatnya kesal. Dia juga membuatnya gusar dengan memancing rasa kesal karena Yahweh telah menutup kandungannya. Dan demikianlah Elkanah melakukannya tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke bait Yahweh, Penina membuat gusar hatinya, dan dia menangis dan tidak makan. Dan suaminya Elkanah berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis, dan mengapa engkau tidak makan, dan mengapa hatimu menderita? Tidakkah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dan Hana bangun setelah mereka makan dan duduk di Shilo. Dan Imam Eli sedang duduk di atas kursi dekat tiang pintu tempat suci Yahweh. Dan dia mengalami kepahitan jiwa dan berdoa kepada Yahweh dan dia menangis terseduh-seduh. Dan dia mengucapkan sebuah nasar dan berkata, Ya Yahweh Sebaot, jika engkau benar-benar akan memperhatikan penderitaan hamba-Mu ini dan mau mengingat aku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, dan mau memberikan kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Yahweh seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan terjadilah pada waktu ia berdoa terus-menerus di hadapan Yahweh, Eli memperhatikan mulutnya, dan Hana berbicara dalam hatinya, hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak terdengar. Oleh sebab itu Eli mengira bahwa dia mabuk, dan Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau akan mabuk? Singkirkanlah anggurmu daripadamu. Dan Hana menjawab dan berkata, bukan tuanku, aku seorang wanita yang amat menderita dalam roh, dan aku tidak meminum anggur atau minuman keras, tapi aku sedang mencurahkan jiwaku di hadapan Yahweh. Janganlah memandang rendah hamba-Mu ini sebagai anak perempuan dursila, karena dari besarnya keluhanku dan kegusaranku, aku telah berkata-kata sampai sekarang. Dan Eli menjawab serta berkata, pergilah dalam damai, dan semoga Elohim Israel mengabulkan permohonanmu yang telah engkau minta kepadanya. Dan Hana berkata, biarlah hamba-Mu ini mendapat kemurahan dalam pandangan-Mu. Dan wanita itu melanjutkan perjalanannya dan makan, dan wajahnya tidak muram lagi. Haleluya, puji Bapak Yahweh, silahkan duduk. Haleluya, kita boleh bersuka cita ya, sama-sama berkumpul, berbahagia di tempat ini. Dan juga tidak hanya kita yang boleh ada di tempat ini saja, dan saya juga mau menyapa akan saudara-saudari kita yang mungkin tadi Jemaat GSI ada ya. Selamat pagi, selamat siang Bapak Rimon Sianturi dan Ibu Adriana ya, yang tadi sudah juga hadir ya dalam ibadah online pada pagi hari ini. Ya, biar kiranya Bapak Yahweh boleh cepat memberikan pemulihan dan juga kesembuhan ya bagi saudara-saudari kita ini. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Yeshua HaMashiach pada beberapa hari yang lalu ya, saya sempat berkomunikasi dengan
siapa dengan Ibu Ice ya. Agak lucu juga ya, agak lucu maksudnya dalam artian begini. Ada beberapa hal yang mungkin tidak atau juga kurang dimengerti dalam ibadah atau juga dalam pemberitaan firman atau juga dalam khotbah-khotbah atau juga dalam dalam kitab suci yang boleh kita baca ya. Dan apabila ada hal yang tidak dimengerti, biasanya jemaat katanya tengok kanan, tengok kiri ya. Ya itu ya, apa maksudnya kita kan sudah diberikan kesempatan ya, kita diberikan kesempatan kalau kita setelah ibadah dikasih waktu tuh sama Bapak Gembala. Ada yang mau bertanya? Nah, gunakanlah kesempatan itu untuk bertanya yang kita memang tidak mengerti. Khususnya mengenai khotbah ibadah di tempat ini ya. Ya, seperti yang tadi saya bilang khususnya mengenai khotbah ibadah di tempat ini. Kalau khotbah tentang di tempat lain yang Bapak Ibu nggak ngerti, apalagi di tempat ini tidak diajarkan, karena itu mungkin pengetahuan manusia, jangan ditanyakan di tempat ini. Ya. Jadi yang ditanyakan di tempat ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, sebenarnya saya juga agak-agak gemes kalau orang bertanya, selalu itu terus yang ditanya ya, 3,5 tahun, 3,5 tahun. Kalau Bapak Yahweh hanya memberikan kita umur setengah hari, cukup siap apa enggak? Ya, mungkin setengah hari, mungkin jam 10, jam 12 sekarang. 12 Bapak Yahweh cut, kita siap apa enggak ya? Jadi enggak usah lah nanya-nanya tentang apalagi yang diributkan di luar kan mengenai 3,5 tahun pertama, kedua, ya itu kalau menurut saya apalagi sudah ditegaskan di tempat ini bahwa sudah diajarkan berkali-kali mengenai 3,5 tahun ya, 3,5 tahun itu didapat dari mana ya, jadi ya nggak usah ditanya lagi tentang 3,5 tahun kedua ya. Orang nggak tahu, saya juga bingung kok orang seneng banget dengan kesukaran gitu. Ya, ada yang suka kesukaran. Ya, oleh karena itu di tempat ini tidak diajarkan tentang kesukaran. Ya, nanti kita akan belajar tadi tentang Hana ya. Tentang Hana dan puji Bapak Yahweh, slide-nya agak terganggu sedikit tapi ya nggak apa-apa, saya akan coba sedikit menjelaskan tentang tentang bacaan kita pada hari ini ya. Jadi saya akan mengulang sedikit Bapak Ibu tentang saya juga terkaget waktu pas minggu lalu pas saya lagi ngajar anak-anak muda, remaja. Jadi mereka tidak tahu bahwa tentang tanah yang sedang ditinggali oleh bangsa Israel sekarang ini ya. Kan sering dikatakan bahwa memang kalau memang harus dibangun bait sucinya orang Israel, bait sucinya dari yang dulu dibangun oleh Salomo dan nanti akan dibangun kembali, itu yang ada di atasnya itu harus dirobohkan terlebih dahulu ya. Jadi anak-anak muda remaja ini nggak ngerti bahwa di atasnya itu ada bangunan apa, itu nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti itu apakah faktor Gen Z ya. Gen Z dia biasanya lebih suka cari-cari yang ada di internet daripada cari tentang memeditasikan tentang kebenaran firman Tuhan ya. Itu biasanya Gen Z gitu ya. Tapi ya puji Bapak Yahweh ya di tempat ini ya kita coba belajar lah. Akhirnya waktu minggu lalu saya coba jelaskan bahwa memang ya jadi agak mundur sedikit ya. Jadi agak mundur tentang sejarah daripada bangsa Israel. Kenapa bisa didirikan bangunan dari tempat ibadahnya kepercayaan lain ya. Jadi pada saat itu kan orang Israel mereka dibuang dari negaranya, dari negerinya, dari Yerusalem, dari Israel, mereka dibuang ke daerah Babylon ya, ke daerah Babylon, bahkan sampai ke dalam penguasaan daripada Persia, media Persia, sampai selanjutnya mereka harus dipercayakan oleh Bapak Yahweh kembali untuk kembali. Dan puji Bapak Yahweh karena kesalahan mereka sendiri, mereka yang sudah dibuang dari negaranya, dan sekarang bangsa-bangsa di dunia juga mengatakan bahwa
tidak ada tanah, tidak ada negara Israel ya karena begitu. Karena mereka dibuang dari negerinya sendiri, tapi ya itu adalah hal yang salah ya, karena memang awalnya Bapak Yahweh sudah memberikan tempat itu terlebih dahulu bagi mereka ya. Jadi itulah ada sejarah-sejarahnya dan mungkin Bapak Ibu di tempat ini sudah mengerti ya, tapi ya itulah faktor anak muda remaja, Gen Z. Nggak tahu ntar habis Gen Z ada Gen Z 1, 2, 3 atau Gen Z ABC, saya juga nggak ngerti. Itu kan istilah-istilah daripada manusia itu sendiri. Dan puji Bapak Yahweh, saya akan mengulang sedikit tentang sejarah, tentang pembagian tahun Bapak Ibu ya, tentang pembagian tahun dari zaman, bukan zaman gereja, tapi tentang zaman bapak-bapak. Ya, tentang zaman-zaman bapak-bapak, mulai dari siapa? Adam, lalu sampai ke Nuh, itu 1000 tahun. Ya, kita harus baca, kan mungkin seperti tadi kesaksian kan sudah baca berulang kali dari Kejadian sampai Wahyu, berulang kali, kalau bisa dalam setahun bisa mencapai 3 kali. Nah, apabila kita sudah baca, ya mungkin bisa terbersit sedikit ini runtutannya bagaimana ya. Runtutan dari Kejadian sampai kita Wahyu ya. Jadi dari 0 sampai 1000 tahun itu adalah 0 itu Adam, 1000 tahun itu Nuh. Setelah itu maju lagi 1000 tahun kemudian Abraham. Setelah itu maju 1000 tahun kemudian ada si Daud. Maju 1000 tahun kemudian ada Yeshua. Itu sudah berapa? 4000 tahun ya. Tidak bisa ditampilkan. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi harus Dan saya harap kita semua di sini tidak ada lagi yang tengok kanan, tengok kiri ya. Maksudnya karena nggak ngerti, akhirnya hanya tengok kanan, tengok kiri, tapi tidak berani ditanyakan di forum yang forum, saya bisa katakan forum bebas. Forum bebas itu kita bisa saling tanya jawab ya. Jadi kalau mau tanya ya tanyalah tentang khotbah di tempat ini. Dan saya juga ya berharap lah ya nanti kalau misalkan setelah kita selesai dari khotbah ini, kalau misalkan ada yang bingung, ada yang masih kurang nangkep, tanyalah di tempat ini. Kalau bisa hari ini langsung. Supaya apa? Supaya nggak bawa beban ke rumah ya. Bawa beban ke rumah, akhirnya saya yang harus jawab via WhatsApp ya. Saya harus jawab via WhatsApp. Akhirnya yang terberkati mungkin cuma Ibu Ice aja yang nanya. Tapi mungkin Bapak Ibu yang nggak nanya, yang tidak mengerti dan tidak nanya, akhirnya tidak mengerti juga ya. Dan puji Bapak Yahweh, itu yang boleh ya, tanyalah apa yang menjadi bagian dari khotbah kebenaran di tempat ini. Karena apa? Saya juga baru buka tadi pagi ya Bapak Ibu ya. Baru buka tadi pagi, jadi dalam khotbah kita yang minggu lalu itu ada yang berkomentar begini. Khotbahnya bagus, tetapi biarlah kita tetap dipersatukan oleh darah Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada yang berkomentar seperti itu. Khotbahnya bagus, namun biarlah kita tetap dipersatukan oleh darah Yeshua HaMashiach, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nggak bisa bersatu Bapak Ibu ya. Penyembah Yeshua sama penyembah Yesus itu nggak bisa bersatu. Jadi mau kita usahakan bagaimanapun, mungkin orang berpikir, aku sudah menyembuhkan, kan banyakan di YouTube, in Jesus name, dalam nama Yesus sembuh. Ya, tapi yang sudah kita boleh baca sama-sama Bapak Ibu dalam kitab berapa? Matius 7. Matius 7 ayatnya yang ke-21 dan selanjutnya saya akan coba bacakan Bapak Ibu yang versi ILT nih. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan,
dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, ayat 22, banyak orang akan berkata kepadaku, saya akan coba ganti. Banyak orang akan berkata kepada Yeshua pada hari itu, Yeshua, kalau dalam versi ini ya Tuhan ya. Banyak orang akan berkata kepada Yeshua pada hari itu, Yeshua, ini pakai bahasa saya, bukankah dalam nama Yesus kami telah bernubuat, dan dalam nama Yesus kami mengusir roh jahat, dan dalam nama Yesus kami melakukan banyak mujizat. Tetapi pada waktu itu Yeshua menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Ya, ngerti ya? In Jesus name, dalam nama Yesus. Banyak orang akan berkata kepada Yeshua pada hari itu, Yeshua, bukankah dalam nama Yesus kami telah bernubuat, dan dalam nama Yesus kami mengusir roh jahat, dan dalam nama Yesus kami melakukan banyak mujizat. Tetapi Yeshua menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu penyembah Yesus, enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Kenapa jahat? Orang dikatakan jahat, sudah tahu yang benar, tapi tidak melakukan hal yang benar. Ya, saya tahu nih yang benar. Misalkan Moses lagi di depan pintu situ. Moses ada di depan pintu, kan badannya agak extra large gitu ya. Terusnya saya diemin aja nih Moses. Lalu tiba-tiba ada anak buka pintu dari luar. Sambil main, jeduk, nabrak pintunya. Tapi saya diam aja. Terus dalam hati saya berpikir, nah kan, tar lagi kena kan. Ya, mungkin Bapak Ibu sering berpikir atau juga sering melakukan hal seperti itu. Ya, coba aja lihat, ntar kena kan. Tapi tidak memberitahukan hal yang benar. Kenapa? Kenyahlah daripadaku orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Ya, nama Yesus tidak dikenal di Israel. Ya, nama Yeshua aja mereka tolak, apalagi nama Yesus. Ya, sekali lagi, nama Yeshua aja mereka tolak, apalagi nama Yesus. Ya, oleh karena itu, seperti yang komentar tadi kan, bukankah kita telah dipersatukan oleh darah Yeshua HaMashiach, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Ya, jadi hal yang boleh saya katakan bahwa sekarang ini orang Israel mereka masih belum menerima akan nama Yeshua HaMashiach. Ya. Sekarang ini mereka masih belum menerima nama Yeshua. Kenapa? Coba 2 Korintus 3 ayat ke-14. Saya akan baca 2 Korintus 3 ayat ke-14. Namun pikiran mereka, ya, pikiran orang Israel telah dikeraskan. Karena sampai hari ini selubung yang sama tetap tinggal, tidak disingkapkan. Pada waktu pembacaan perjanjian lama atau tanah, yaitu apa yang terpudarkan di dalam HaMashiach. Malah sampai hari ini ketika kitab Mose dibaca, suatu selubung terbentang pada hati mereka. Ya, jadi sampai saat ini mereka orang-orang Israel itu masih banyak yang belum menerima Yeshua HaMashiach. Dan kita boleh mengenal juru selamat kita, yaitu Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach itu karena melalui mereka. Ya,
Kita boleh mengenal kebenaran itu karena melalui mereka ya. Oleh karena itu ya, coba satu lagi dalam kitab Roma 11 ayat 25. Ya, Roma 11 ayat 25, 26. Saya akan baca dari Lugas saja deh biar cepet ya. Kalau dari LT saya mesti cari lagi di HP. Saya akan coba Roma 11 ayat 25. Tapi Bapak Ibu tetap baca ya, tetap baca dari kitab suci atau juga dari handphone suci masing-masing ya. Hai saudara-saudara, aku mau agar kamu tahu rahasia ini supaya kamu tidak menganggap dirimu sendiri bijak, bahwa kekerasan hati sebagian orang Israel itu akan terjadi ya. Tadi kan apa? Masih ada selubung, masih ada hal yang menutup mata mereka ketika mereka membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi dalam kitab Roma menyatakan bahwa kekerasan hati sebagian orang Israel itu akan terjadi hingga genapnya jumlah bangsa-bangsa lain masuk ke dalam keselamatan. Setelah itu barulah seluruh Israel akan diselamatkan ya. Jadi begini konsepnya. Sekarang ini keselamatan masih diberikan kepada kita untuk mengenal, untuk boleh menerima nama Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach ya. Tetapi sekarang sebagian, kata kita Roma kan, kata sebagian daripada umat Israel ini mereka masih keras hati. Ya, mereka masih keras hati. Namun apabila sudah genap jumlahnya seluruh bangsa-bangsa lain di luar Israel, sudah genap jumlahnya jumlah bangsa-bangsa lain untuk masuk ke dalam keselamatan, barulah seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi apabila nih sekarang kita sudah boleh, oh ternyata di Israel itu nggak dikenal nama Yesus, yang dikenal adalah nama Yeshua. Ya, sekarang kita sudah belajar itu. Lalu sekarang umat Israel yang masih dikeraskan, tetapi apabila sudah waktunya jumlah bangsa-bangsa lain ini sudah boleh masuk ke dalam keselamatan, maka Roh Kudus akan berpindah ke orang Israel. Seluruh bangsa Israel tadi kan kata Roma tadi, seluruh bangsa Israel akan diselamatkan. Apa yang akan terjadi apabila sekarang Roh Kudus masih ada di kita, masih ada di bangsa-bangsa lain. Nanti apabila Roh Kudus sudah berpindah menuju Israel dan seluruh Israel akan diselamatkan. Kenapa? Karena mereka menyembahnya Yeshua. Ya. Mereka menyembahnya Yeshua, bukan in Jesus name, bukan in the name of Yesus, in the name of Yesu apa segala. Karena apa? Ya seperti yang kita boleh pelajari bahwa nama Yesus tidak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Ya jangan dipotong nih, jangan dipotong. Saya ngomong sekali lagi. Nama Yesus tidak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Ya, jangan dipotong jadi nama Yesus tidak ada artinya. Ya, tapi saya coba full. Nama Yesus tidak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Ya, kalau nama Yeshua ada artinya. Artinya apa? Yahweh yang sedang menyelamatkan. Jadi nanti apabila Roh Kudus sudah mencapai bangsa Israel dan seluruh bangsa Israel sudah memanggil nama Yeshua HaMashiach adalah Tuhan dan Juru Selamatku, mereka bangsa-bangsa lain yang tidak menerima nama Yeshua HaMashiach tinggal bilang apa? Ada lagu dunia. Dada dada sayonara. Ya. Tinggal apa? Say goodbye. Kenapa? Karena kesempatan sudah diberikan kepada kita. Untuk kita memang mengucapkan nama Yeshua itu
mungkin terlihat aneh bagi orang Kristen. Ya, terlihat aneh bagi orang Kristen seperti tadi kan, seperti komentar tadi orang yang bilang kan, kita sudah disatukan oleh darah Yeshua Mashiach, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, oleh karena itu, selama masih diberikan kesempatan oleh Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach, ya, mungkin di hadapan manusia terlihat aneh. Manggil nama Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach. Ajaran apa itu? Agama apa itu? Tetapi apa yang aneh di hadapan manusia itu adalah hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi. Hal yang mungkin aneh di hadapan manusia karena apa? Karena kepercayaannya berbeda dengan kita, tetapi itu adalah hal yang benar di hadapan Bapa Yahweh, ya. Oleh karena itu kita mau menyembah kepada Tuhan yang benar saja, ya. Menyembah kepada Tuhan yang benar supaya apa? Supaya tadi kan kita juga pengen kan doa kita supaya apa? Satu, seluruh jemaat anak domba Adonai maupun mereka yang menyembah kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach supaya kita sama-sama diraibkan, ya, diangkat sama-sama ke dalam kerajaannya Bapa Yahweh. Ya, jangan seperti tadi dada sayonara, ya. Dan puji Bapa Yahweh. Apa hubungannya dengan bacaan kita hari ini? Bapak Ibu ya yang terkasih dalam Yeshua Mashiach. Kita sudah mulai belajar Bapak Ibu tentang apa? Tentang ada juga ini ada hubungannya tentang siapa? Tentang Samuel ya, tentang Samuel karena kita kan dulu sudah pernah belajar Bapak Ibu ya, sudah pernah belajar kok dari keturunan Samuel ini kan bukan dari keturunan imam besar ya. Kalau saya juga baru bikin Bapak Ibu ya. Saya baru bikin sebenarnya tapi tidak bisa ditampilkan ya. Jadi tentang nah saya juga mau cerita sedikit ya. Saya mau cerita sedikit waktu pas tadi kan Ibu Gembala bilang apa selama Senin, Rebo, Jumat itu agak susah ya buat memeditasikan, buat mencari akan kebenaran firman Tuhan yang boleh di-share. Saya juga jadi mungkin beberapa minggu ini, beberapa hari-hari belakangan ini dunia digegerkan tentang apa? File siapa yang namanya itu Epstein ya. Digelisahkan dengan namanya Epstein Files ya. Di situ saya coba kan, saya coba apa sih cari Epstein Files. Saya cari waktu itu pas saya lagi kerja ke Marunda. Jadi di mobil saya coba cari apa sih Epstein File. Lalu saya sampai ke rumah lagi. Sampai malam itu. Sampai malam saya coba cari-cari lagi apa sih Epstein File itu. Saya tekun cari sampai jam 9 malam. Saya cari. Tapi Roh Tuhan berkata, kamu sibuk ngurusin kayak gituan. Kok kamu gak sibuk nyariin aku? Ya. Kamu sibuk ngurusin dunia. Kamu sibuk ngurusin mencari file Epstein. Kamu sibuk dengan yang katanya kesukaran-kesukaran itu. Kamu sibuk ngurusin yang katanya nanti tanggal 20 Februari ada pengangkatan. Ya, saya nggak ngerti Bapak Ibu tahu apa enggak. Kamu sibuk dengan yang katanya nanti tanggal 20 Februari akan ada mati lampu, mati internet selama 7 hari. Ya, kok kamu nggak sibuk nyariin aku sih? Nah, dari situ saya berpikir Bapak Ibu, hal ini adalah hal yang sama ketika apa yang dilakukan oleh Hawa. Ya. Bapak Yahweh sudah kasih firman kepada Adam dan juga sudah saya nggak tahu itu disampaikan kepada Hawa atau enggak karena tidak tertulis ya. Oleh si Adam dia menyampaikan langsung kepada Hawa atau enggak. Ya, ada firman dari Bapak Yahweh. Ya, Bapak Yahweh berfirman kepada manusia.
beranak cuculah, beranak cuculah. Itu tidak didengarkan. Tetapi ketika si setan masuk, setan berfirman. Ketika engkau coba kita baca aja Bapak Ibu ya. Saya akan coba baca dari Kejadian 3 ini. Ketika dalam Kejadian 3 ayat 1 ya. Kejadian 3 ayat 1 saya akan coba baca dari versi Lugas ini. Ya, adapun ular itu lebih cerdik daripada semua binatang di padang lainnya yang telah dijadikan oleh Yahweh Elohim. Kepada wanita itu ular berkata, ya. Kalau dalam sebelum-sebelumnya Yahweh berfirman. Tetapi pada saat ini ada perkataan dari si ular. Setan berkata, tentu Elohim telah berfirman, janganlah kamu makan buah-buahan dari setiap pohon yang ada di taman itu dan selanjutnya. Namun wanita itu menjawab kepada ular. Ya. Ketika Bapa Yahweh berfirman, beranak cuculah, tidak ada respon dari Adam dan Hawa. Tetapi ketika setan berfirman, ketika manusia berkata, ketika dunia berkata, bukankah firman Elohim berkata seperti ini? Dengan gagahnya, jangan, ini kan si Hawa. Dengan jelitanya, si Hawa berkata, Elohim berfirman demikian, begini. Ada respon. Di situ saya diingatkan oleh Bapa Yahweh. Ketika Bapa Yahweh berfirman, ketika Elohim berfirman, apakah ada respon dalam hati kita? Ya, tetapi ketika si Epstein Files itu berfirman, berkata-kata, menyuarakan teori, ada tanggapan. Sampai jam 9 malam, saya nonton terus itu YouTube-nya. Tetapi di hadapan Bapa Yahweh, itu adalah dosa. Ya, si Hawa pun di hadapan Bapa Yahweh akhirnya Hawa dan Adam juga mati berdosa. Kenapa? Lebih merespon firman manusia, lebih merespon perkataan manusia, atau juga yang katanya perkataan si setan, daripada perkataan Bapa Yahweh. Ya. Saat Bapa Yahweh berfirman, nggak ada respon. Bahkan tidak dilakukan untuk beranak cucu. Tetapi ketika setan berfirman, baru ada respon. Ya, itulah yang boleh terjadi zaman sekarang ini. Ya, Bapak Ibu ya, orang-orang kan ya seperti yang boleh dikatakan di tempat ini ya, bahwa memang apa yang dilakukan oleh setan itu tidak dirinci dalam kitab suci kita. Ya, apa yang dikerjakan oleh setan, nanti setan akan begini, tidak dirinci oleh Bapa Yahweh. Tetapi Bapa Yahweh hanya berkata apa? Persiapkan bahtera bagi Nuh dan keluarganya. Persiapkan ini. Bapa Yahweh tidak pernah berfirman, nanti setan akan begini, setan akan begitu, ya. Tetapi ya itulah, sampai jam 9 malam saya akuin, sampai akhirnya Bapak Yahweh menegur saya, baru saya tersadar, waduh, saya sudah meluangkan waktu saya untuk si setan, untuk perkataan manusia selama berjam-jam. Tetapi selama mungkin hanya 1 jam maksimal saya berikan kepada Bapak Yahweh. Ya, oleh karena itu ya yang boleh dibagikan di tempat ini, ya kita kembali Bapak Ibu ya kepada bacaan kita pada hari ini. Bacaan kita hari ini adalah tentang Hana. Ya, judulnya itu tentang Hana yang nantinya akan melahirkan sampai kepada Samuel. Kalau Bapak Ibu baca dari kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh ini, belum bisa ya. Jadi kalau misalkan kita kan sudah belajar bahwa
Yang dinamakan keturunan imam besar itu adalah dari keturunannya Harun, ya, dari keturunannya Harun. Walaupun atasnya apa namanya? Atasnya Lewi, paling atas itu ada Lewi. Lewi, keturunan Lewi memang adalah imam. Tetapi yang dinyatakan sebagai imam besar adalah keturunannya Harun, ya. Dan di sini saya juga ketika saya baru bikin ininya apa ya? Silsilah ya. Silsilah mungkin Bapak Ibu tahu tentang cerita si siapa? Si Korah ya. Coba kita lihat dalam Bilangan 16. Bilangan 16 ayat 1 coba. Saya akan coba baca Bilangan 16 ayat 1. Bapak Ibu silakan lihat dari ILT-nya juga. Korah 16 ayat 1 ya, Bilangan 16 ayat 1. Korah anak Yisar, anak Kehat, anak Lewi dan juga teman-temannya bersekongkol. Mereka bersama 250 orang pemimpin jemaat Bani Israel, orang-orang pilihan yang ternama bangkit melawan Mose. Ya, mereka bangkit melawan Mose. Mereka berkumpul melawan Mose dan Harun dan berkata kepada keduanya, "Cukuplah bagi kamu, sebab seluruh jemaat ini pun sesungguhnya kudus. Dan Yahweh juga ada di tengah-tengah kami. Lalu mengapa kamu menganggap dirimu lebih tinggi daripada jemaat Yahweh ini?" Ya. Jadi Korah itu juga keturunan daripada Lewi. Ya, Korah adalah keturunan dari Lewi. Kan Lewi punya apa? Gersom, Kehat, Merari. Lalu coba kita lihat dalam 1 Tawari ya. Dalam 1 Tawari ini jelas Bapak Ibu ya. 1 Tawari 6. 1 Tawari 6 ayatnya yang ke Korah itu juga berasal dari Lewi, tetapi dia berasal dari si Yizar ya, Yizar. Jadi apabila kita lihat walaupun dua-duanya itu dari mana? Dari Lewi, dan si siapa? Si Korah dengan Samuel ini satu keturunan. Ya. Korah dengan Samuel ini satu keturunan. Nah ya, jadi dari Gersom, Kehat, Merari sama-sama dari Kehat. Cuman kalau Mose dan Harun dia di sebelah kiri, coba sebelah kiri. Nah ini, terus dari kiri bawah. Harun harusnya yang menjabat sebagai imam besar adalah dari Harun, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Namun Nadab dan Abihu menurut Bilangan 3 dan juga 1 Tawari 24 ini mereka tidak punya anak atau juga mereka tidak punya anak laki-laki. Ya, akhirnya dari Nadab, Abihu mereka mati, akhirnya keturunan dari harusnya imam besar dari mereka terputus. Jadi dilanjutkan oleh Eleazar dan Itamar. Ini saya baru bikin hari Jumat kemarin Bapak Ibu, jadi belum lengkap sekali. Harusnya keturunan imam besar tuh lanjut bablas, Eleazar, Pinehas, Abisua, itu dari keturunan Harun. Tapi coba kita lihat yang di sebelah kanan, yang keturunannya Yizar, jadi bapaknya Harun itu kan si Amram, ya. Tadi kan punya ada anaknya, ada Amram, ada Yizar. Nah dari Yizar ini turunlah Korah sampai terus Korah, Ebiasaf, Asir, Tahat, Sefanya, Azaria, Yoel, sampai kepada Elkana dan Samuel. Terus sampai bawah, nah sampai kepada Samuel. Jadi sebelumnya leluhur daripada Samuel mereka juga mencoba melakukan pemberontakan. Kenapa hanya Harun yang dipakai oleh Bapa Yahweh? Mengapa Harun dan keturunannya menganggap engkau lebih besar daripada kami? Ya situ si Korah tuh. Itu atas-atasnya si Samuel. Tetapi berkat kemurahan Bapa Yahweh, si Samuel ini dipakai oleh Bapa Yahweh untuk menjadi
imam besar menggantikan peranannya daripada keturunan si Harun. Ya, ini dapetnya dari mana? Baca dari firman Tuhan. Kalau ada yang nggak ngerti, entar minta filenya, atau juga mungkin di next trip bisa ditanya. Ya kalau nggak bisa, kalau dalam kitab suci kita kan hanya tertulis keturunan-keturunan mana aja. Tapi kalau kita gambarkan seperti ini, oh ternyata jelas. Asal-usul keturunan atasnya itu ternyata asalnya atasnya dari Samuel juga sebelumnya pernah berusaha untuk menjadi imam besar, tapi ditolak oleh Bapak Yahweh. Dan akhirnya atas kemurahan Bapak Yahweh, si Samuel ini dipakai oleh Bapak Yahweh untuk boleh meneruskan jabatan sebagai imam besar, ya. Dan Samuel ini sebenarnya dia didapatkan dari mana dia? Ya, tadi seperti kita boleh baca sama-sama tadi kan dari kitab 1 Samuel tadi. Hana. Apa sih Hana itu? Hana adalah ibunya Samuel, dan perjuangannya untuk mendapatkan seorang anak laki-laki itu sungguh berat. Ya. Setiap tahun suaminya Elkana, dia pergi untuk mempersembahkan korban kepada Bapak Yahweh. Setiap tahun dia pergi untuk boleh mempersembahkan korban bagi Bapak Yahweh, tetapi seperti yang tadi kita baca begitulah dalam 1 Samuel 1 ayat 7, begitulah yang dilakukan Elkana setiap tahun. Setiap kali Hana pergi ke bait Yahweh, 1 Samuel 1 ayat 7. 1 Samuel 1 udah bisa ya? 1 Samuel 1 ayat 7. Begitulah yang dilakukan Elkana setiap tahun. Setiap kali Hana pergi ke bait Yahweh, Penina membuat gusar hatinya dan dia menangis dan tidak makan. Setiap kali, ya coba Bapak Ibu bayangkan. Ada seorang istri ketika dia mau pergi ke tempat ibadah ke Mega Mall Ciputat S1, dia mau datang ibadah tetapi setiap kali ibadah selalu hatinya gusar. Ya. Jadi setiap kali Hana mau pergi menemani si Elkana mempersembahkan korban, setiap tahun itu pula hatinya gusar, hatinya gundah. Ya, hatinya sedih. Ya, setiap tahun. Saya nggak tahu di tempat ini ada nggak yang datang ke tempat ibadah dengan hati yang terpaksa. Kalau hati sedih mungkin ada, tetapi jangan sedih dengan dengan mau pulang juga tetap sedih. Ya, nanti kita akan belajar Hana juga setiap tahun dia sedih. Mau datang kepada Bapak Yahweh namun hatinya sedih. Tetapi di cerita ini kita boleh melihat di tahun itu dia boleh diberikan kelepasan oleh Bapak Yahweh, ya. Jadinya apa? Coba kita lihat dalam tulisan dari Hana. Hana itu seperti apa sih? Hana. Kalau dalam bahasa Indonesia kan H-A-N-A, ya. Ternyata dalam versi Ibrani H-N-H. H-nya juga beda, bukan H sama, tetapi het, nun, he. Ya. Tulisannya beda kan? Yang dari kanan ke kiri ya, beda kan? Het, nun, he. Apakah itu het, nun, he? Ada ininya? Masih pegang Bapak Ibu gematrianya? Het itu apa? Tembok atau pagar atau pemisah. Het. Tembok atau pagar atau pemisah. Lalu het, setelah het ada apa? Nun. Apakah nun? Nun itu adalah benih. Tadi het itu adalah pemisah atau pagar atau tembok. Lalu nun itu benih. Lalu yang terakhir ada he.
Hei artinya apa? Lihat. Kalau saya cari di internet, itu arti nama daripada Hana itu adalah anugerah. Cuma kok kayaknya nggak nyambung ya dengan arti dari dari masing-masing huruf Ibrani ini. Het tadi kan katanya pemisah. Nun itu adalah benih. Hei itu lihat. Dengan artian apa? Benih yang dipisahkan. Ya. Benih yang dipisahkan. Apa sih? Kalau benih yang dipisahkan itu seperti apa sih? Benih yang spesial. Ya. Nggak mungkin kan kalau misalkan dipisahkan tapi tidak ada sesuatu yang positif, ada lebihnya gitu kan. Tetapi kalau benih yang dipisahkan itu pasti ada spesialnya. Ada kelebihannya. Nah itu yang dilihat dari Hana. Setiap tahun dia datang pergi beribadah kepada Bapa Yahweh, selalu menangis. Dan tadi katakan apa? Dia tidak mau makan. Ya, tidak mau makan, selalu menangis, hatinya gusar. Tetapi ketika pada saat di tahun itu, dia boleh datang kepada Bapa Yahweh, ya, sesuai dengan namanya, benih yang dipisahkan. Pada saat itu siapa? Ada Penina juga. Penina selalu meledek akan keberadaan daripada si Hana. Dia dipisahkan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu tadi kan di awal saya sudah bilang walaupun kita ini penyembah Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach aneh. Ya, aneh. Kita adalah benih yang dipisahkan oleh Bapa Yahweh. Ya, itu adalah tergantung iman kita. Kita adalah benih yang biasa atau kita benih yang dipisahkan seperti Hana ini. Dan benih yang dipisahkan ini tidak sembarang dipisahkan. Het, nun, lihat di belakangnya ada hei. Lihat. Arti lihat adalah dikasih tahu. Bisa bermegah. Bisa berbangga. Bisa melebihkan. Lihat inilah aku yang benih dipisahkan itu. Ya. Ketika kita di awal, penyembah Yeshua, siapa kamu? Kepercayaan mana lagi itu? Ya, lihat dong, in Jesus name, tuh lihat orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Mungkin orang di luar berkata seperti itu. Kita seperti Hana. Mungkin sekarang kita menangis tertatih-tatih. Ya, mungkin kita sekarang bingung penyembah Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya, jangan cuman tadi kan seperti saya bilang, kalau dalam bahasa Indonesia cuman H-A-N-A. Het sama nun. Ada satu yang dilupakan yaitu hei di belakang. Ya. Jadi jangan berhenti hanya sampai Hana to. Harus ada belakangnya lagi hei Hana. Seperti tadi tulisan tadi kan. Kalau cuman Hana aja, benih yang dipisahkan aja. Tidak menjadi berkat. Hanya dipisah. Ya, sedangkan yang kita mau adalah kita yang Bapa Yahweh kehendaki juga apa? Supaya kita juga bisa menjadi berkat. Ini loh, lihat loh. Mungkin sekarang kamu menertawakan saya. Mungkin sekarang kamu menganggap bahwa penyembah Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach itu minority of the minority. Ya, minoritas dari yang minoritas. Tetapi nanti lihat setelah setelah bangsa Israel menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau yang tidak memanggil Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, katakan apa? Dada dada sayonara. Kenapa? Karena engkau sudah dikasih tahu yang benar,
Kalau nggak percaya, cobalah cari-cari ya, seperti Bapak Gembala suka bilang, cari lagu bahasa Ibrani yang dinyanyikan oleh orang Ibrani. Tidak ada namanya in Jesus name, dalam nama Yesus, nggak ada. Adanya Yeshua HaMashiach. Ya, oleh karena itu kita sebagai benih yang dipisahkan oleh Bapa Yahweh sebagai penyembah Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya, kita mau belajar dari Hana, Bapak Ibu, dari si Hana ini. Ya, setiap tahun mungkin dia hanya menemani suaminya. Ya, Yeshua HaMashiach nanti sebagai pasangan kita. Ya, Yeshua HaMashiach sebagai mempelai laki-laki. Ketika mempelai wanita datang bersama dengan mempelai laki-laki, mungkin saat ini kita sedang menangis. Mungkin saat ini seperti tadi, hatinya sedang gusar. Hati kita mungkin membawa, aduh Tuhan, aku gak kuat ini. Sebagai penyembah Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach kok sepertinya banyak sekali tantangan ya. Tadi di mobil sempat bercerita Ibu Yohana ya tentang tantangan dari tetangga-tetangga yang memiliki iman tidak sama dengan beliau. Ya. Mungkin dalam hati kita sedih, dalam hati kita gusar. Setiap tahun, setiap kali kita mau beribadah, setiap kali kita mau datang kepada Bapa Yahweh, ada aja nih penina-penina yang di luar sana yang berusaha menjegal kita. Nih, lihat nih, suamimu mempersembahkan yang terbaik juga bagi saya. Katanya begitu. Nih, lihat nih, Tuhan saya nih, in Jesus name, sembuh. Nih, lihat nih, Tuhan saya yang namanya apapun, bisa memberikan kekayaan, bisa memberikan apalah bagi saya. Tetapi ketika pada saat itu si Hana dia datang ke bait Bapa Yahweh. Coba kita lihat ayat yang ke-12, 1 Samuel 1 ayat 12. Oh, belum bisa ya. Pada waktu itu Hana terus-menerus berdoa kepada Yahweh. Ya. Ini yang dilakukan oleh benih yang dipisahkan tadi ya. Ia terus-menerus berdoa di hadapan Yahweh dan Eli memperhatikan mulutnya. Dan Hana berbicara dalam hatinya, hanya bibirnya yang bergerak tetapi suaranya tidak terdengar. Oleh sebab itu Eli mengira bahwa dia mabuk. Ini yang harus dilakukan oleh kita sebagai gereja-gereja Bapa Yahweh, sebagai yang sudah menyatakan diri kita boleh adalah benih yang dipisahkan. Gereja artinya adalah orang yang dipisahkan. Ya, orang yang dipisahkan. Dan Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau akan mabuk, singkirkanlah anggurmu daripadamu. Dan Hana menjawab dan berkata, bukan tuanku, aku seorang wanita yang amat menderita dalam roh. Dan aku tidak minum anggur ataupun minuman keras. Aku wanita yang sedang mengalami kepahitan jiwa. Aku sedang, nah ini kuncinya nih. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Yahweh. Ya. Aku, Denny, Bapak Ibu, jemaat Bapa Yahweh, jemaat penyembah Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Yahweh. Ya, kuncinya itu Bapak Ibu ya. Kuncinya itu. Walaupun kita mungkin sedang dalam tekanan, memang sedang dipisahkan oleh Bapa Yahweh, tetapi lihat di belakangnya ada hey-nya. Lihat ada pertolongan Bapa Yahweh. Ya, mungkin ya ini yang sedang terjadi. Coba ayat terakhir.
Hana pun berkata, kiranya aku juga mendapat kemurahan karena peneguhanmu. Lalu pulanglah Hana, ia mau makan dan wajahnya tidak muram lagi. Ya, ada perbedaan. Datang dengan wajah muram, tidak mau makan, hati gusar, ya. Tetapi ketika pulang dia mendapatkan pencerahan. Kenapa? Karena dia sudah mencurahkan isi hatiku di hadapan Bapak Yahweh. Bapak Ibu tahu apa arti curhat kan? Curahan hati. Tapi jangan salah curhat. Kalau salah curhat ntar ada yang ember. Kenapa? Karena salah mencurahkan, ya. Mau mencurahkan sesuatu kepada ember, pas diangkat embernya bolong. Ya, jadi bocor kemana-mana kan. Mending bocornya 1 titik, ini bocornya 1, tapi keliling. Ya. Oleh karena itu, curahkan isi hati kita hanya kepada Bapak Yahweh. Ya, supaya apa? Supaya pulanglah Hana, ia mau makan, supaya gereja Tuhan mau makan, mau normal lagi dan wajahnya tidak muram lagi. Ya, oleh karena itu sebagai benih yang dipisahkan. Ya, sekali lagi sebagai benih yang dipisahkan, sebagai gereja, sebagai umat Bapak Yahweh yang dipisahkan, ya, jangan sampai di situ. Harus ada belakangnya. Head, nun, belakangnya ada hey, lihat. Ya, lihat kenapa? Karena di situ kita juga bisa bermegah. Ya, bermegah bukan karena kekuatan kita, tetapi bermegah karena kekuatan yang berasal dari Bapak Yahweh saja, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu di tempat ini kita sudah sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau ada yang kurang mengerti, ya, karena dalam khotbah ini kan sifatnya satu arah Bapak Ibu ya. Khotbah ini sifatnya satu arah, kalau ada yang kurang mengerti, tanyalah di forum yang memang sudah disediakan. Dan yang ditanya khotbah yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau khotbah yang di luar jangan lagi ditanya, Pak, gimana pendapat Bapak tentang nanti 7 hari listrik mati? Gimana pendapat Bapak tentang nanti internet mati? Ya, jangan tanya itu. Kalau itu mau tanya sama Epstein Files. Jangan nanya tentang kitab suci. Ya, satu ayat terakhir dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Ya, Ayub 23 ayat 10. Karena dia tahu namun dia tahu jalan yang aku tempuh. Sekiranya dia menguji aku, maka aku akan muncul seperti emas. Ya, seperti emas. Apalagi sekarang kan emas harganya makin meningkat kan? Dengan kata lain apa? Emas itu harganya yang tadi saya bilang semakin meningkat. Di tengah kegelapan dunia yang semakin gelap ini, ya, emas yang semakin berharga akan semakin berkilau. Ya, dia tahu jalan yang aku tempuh. Sekiranya dia menguji aku, ya tadi kan si Hana sebenarnya itu juga ujian Bapak Ibu kan? Ya, Hana itu sebenarnya juga ujian ya. Tadi kan kita juga baca tadi kan, coba 1 Samuel 1 tadi, ayat yang ke-7 coba. Dan demikianlah Elkana melakukannya tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke bait Yahweh, Penina membuat gusar hatinya. Dan dia menangis dan tidak makan. Oh beda ya. Saya baca, tetapi atas nama Hana, istri pertamanya ia memberikan 2 bagian. Karena ia mencintai Hana meskipun apa? Yahweh menutup kandungan. Ya. Bukan bukan karena penyakit atau bukan karena apa, tetapi Bapak Yahweh sendiri yang menutup
kandungan, ya. Oleh karena itu apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, ya berdoalah seperti si Hana. Ya, berdoa seperti Hana, menangis terseduh-seduh di bawah kaki Bapa Yahweh. Ya, kita kan sudah melihat juga perbedaan bagaimana doa Maria dan doa Marta. Ya, dengan hati yang hancur, si Maria berdoa kepada meminta kepada Tuhan Yesus Mesias. Dan juga kepada Hana, dia juga berdoa dengan hati yang hancur, mencurahkan isi hatinya kepada Bapa Yahweh. Ya, kenapa? Tadi kan firman Tuhan jelas, Bapa Yahweh yang menutup kandungan. Ya, berbicara apa? Berbicara buah. Ya, kita sebagai jemaat anak Bapa Yahweh, tadi kan benih yang dipisahkan. Harus ada lihat. Lihat artinya apa? Ada buahnya. Ya, berbicara lihat ada buahnya, ada hasilnya. Ya, jangan datang ke tempat ibadah dengan hati yang gusar, dengan marah-marah, pulang juga tetap sama. Apalagi nggak mau makan. Ya, kalau nggak mau makan hasilnya bagus kayak saya sih nggak apa-apa. Ya, tetapi udah nggak mau makan, sakit hatinya, ya itulah. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Bapa Yahweh, pencobaan yang boleh kita hadapi, ujian yang boleh kita sama-sama lalui bersama dengan Tuhan Yesus Mesias, itu akan membuat kita, dia Bapa Yahweh akan memunculkan kita seperti emas. Ya, seperti emas. Hana juga akhirnya apa? Dia dimunculkan oleh Bapa Yahweh seperti emas. Dan setelah dia muncul seperti emas, dia tetap melakukan janjinya. Ya, janjinya apa sih Hana? Aku akan mempersembahkan anakku kepada Bapa Yahweh. Ya, jangan setelah kita diberkati berjanji di tempat ini kan di kesaksian. Aku berjanji Tuhan akan begini. Di hadapan jemaat, di hadapan Bapa Yahweh aku berjanji. Setelah diberkati, dada sayonara. Ya, lupa akan janji yang pernah diucapkan ya. Oleh karena itu kita sebagai jemaat Bapa Yahweh, sebagai gerejanya Bapa Yahweh, sebagai benih yang dipisahkan, berbuahlah bagi hormat kemuliaan Bapa Yahweh, dan lihat ada Bapa Yahweh dalam kehidupan kita semua. Haleluya, Bapa Yahweh memberkati kita semua.